Pak Anwar Hafid. Silakan bersiap-siap Pak Jendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan Komisi 5 dan sahabat Komisi 5 yang saya muliakan, Pak Menteri dan seluruh jajarannya. Pertama, saya ingin mendapatkan informasi Pak Menteri berkaitan dengan realisasi yang baru 75% ini. Mungkin bisa dijelaskan apa saja yang belum dilakukan, apa kendalanya, karena ini sudah berada di penghujung tahun. Saya kira kebiasaannya itu mungkin karena pembayaran atau apa sehingga belum terrealisasi 100%, tapi itu mungkin perlu dijelaskan kepada kita Pak Menteri. Nah, yang kedua saya juga ingin menyampaikan soal PNBP yang capaiannya luar biasa sampai 100% lebih. Nah, ini di samping kita apresiasi, juga mungkin perlu dijelaskan, kalau sekarang ini belum akhir tahun sudah 100%, kami ingin mendapatkan gambaran bahwa prospek ke depan ini sangat bagus tentunya. Nah, apa yang kira-kira di bagian mana, prospek-prospek mana, di bagian mana sehingga ke depan kita bisa lebih mengoptimalkan sehingga capaiannya akan semakin besar. Yang ketiga Pak Menteri, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan aspirasi Dapil. Saya Anwar Hafid dari fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah. Yang pertama, seperti teman-teman tadi sampaikan, kami ingin melaporkan ada beberapa bandara di Provinsi Sulawesi Tengah itu, yaitu Bandara Buol, Bandara Toli-Toli, dan Bandara Tojo Una-Una. Itu yang dibangun dengan anggaran yang sangat besar. Tapi hari ini pasca COVID tidak ada yang beroperasi. Sementara jangkauan kabupaten ini Pak Menteri cukup jauh. Kabupaten Buol itu berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo 8 jam, dari Palu itu kurang lebih sekitar 17 jam perjalanan darat. Kemudian juga Kabupaten Toli-Toli seperti itu. Kabupaten Tojo Una-Una dari Palu menuju kabupaten ini kurang lebih sekitar 12 jam. Daerah-daerah ini Pak Menteri adalah satu daerah yang di Sulawesi Tengah merupakan daerah yang sangat, daerah tertinggal. Nah, salah satu persoalannya mungkin karena persoalan transportasi ini. Jadi kami mohon solusi dari Pak Menteri, kira-kira apa yang harus dilakukan sehingga bandara ini bisa kembali kita fungsikan. Penerbangan perintis itu mungkin menjadi alternatif sehingga bandara yang sudah menelan anggaran negara yang cukup besar ini bisa termanfaatkan dengan baik. Nah, yang keempat Pak Menteri, soal tol laut. Saya kira ini hal yang sangat menggembirakan karena memang kita melihat sendiri daerah-daerah terjauh, terluar, ini tol laut sangat membantu dalam rangka memberikan kemudahan sekaligus bagi upaya pemerintah menekan harga. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin menyampaikan Pak Menteri, ada beberapa sarana dan prasarana yang saya lihat di dapil saya yang mungkin perlu diperbaiki, ditingkatkan, sehingga kita berharap ke depan tol laut ini akan terus dilanjutkan karena ini sangat membantu dan sangat berguna bagi kemajuan daerah-daerah yang terluar, terpencil, terkebelakang tersebut. Nah, yang terakhir Pak Menteri, saya ingin melaporkan ada salah satu bandara di Provinsi Sulawesi Tengah, itu Bandara Morowali. Pak Menteri dulu yang resmikan di sana, itu terbalik dengan apa yang saya laporkan tadi. Bandara ini kecil tapi sehari itu bisa sampai 5 kali penerbangan Pak Menteri. Sangat padat, ya, karena di sana ada 3 kawasan industri smelter yang sangat besar. Mungkin saya ingin harapkan di tahun 2023 ke depan Pak Menteri sudah dipikirkan agar bandara ini bisa ditingkatkan
bandara landasannya bisa lebih diperpanjang sehingga tidak lagi pesawat-pesawat kecil seperti hari ini yang sampai 5 kali flight setiap hari dari Makassar ke Morowali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Hafid. Dan saya tanya kepada Pak Anwar Hafid, beliau dari Dapil sana, dan beliau sangat mengerti dan beliau sangat mengetahui, dan kemarin beliau sudah langsung turun ke lapangan. Jadi mungkin melalui ketua saya minta untuk beliau yang nanti coba jelaskan supaya lebih paripurna, karena saya sebenarnya bukan Dapil sana, tapi yang ada Dapil sana ada di sini. Ya, keluhan ini saya melalui anggota yang dapilnya di Sulawesi Tengah. Mungkin bisa Pak Hafid, Pak Ketua. Siap Pak Hafid ya? Singkat saja Pak Hafid ya, harusnya tadi sekalian. Ya, beliau. Ya. Terima kasih pimpinan. Singkat Pak Pak Menteri, saya mohon maaf tadi saya lupa satu sampaikan. Memang ini salah satu keluhan Pak Menteri dengan adanya kebijakan untuk pengurusan perizinan jembatan-jembatan pelabuhan jeti ini. Kita tahu persis memang bahwa di Morowali itu ada puluhan pelabuhan jeti yang saya tahu bahwa banyak yang tidak punya perizinannya belum lengkap. Sehingga kebijakan ini tentu sekarang hampir sebagian besar kegiatan bongkar muat di tempat itu terhenti. Saya ingin menginformasikan Pak Menteri bahwa kemarin saya melakukan pengecekan beberapa smelter itu stok material yang ada di setiap smelter itu semakin hari semakin menipis. PT IMIP itu saja saya cek kurang lebih sekitar 32 hari lagi itu selesai. Sehingga kalau tidak ada lagi suplai bahan setelah itu, maka pasti operasi smelter ini akan terhenti. Nah, oleh karena itu mungkin ada kebijakan dari Pak Menteri sehingga apabila mereka sudah melakukan pengurusan izin sehingga bisa diberikan dispensasi untuk bisa berjalan sampai perizinannya selesai. Mungkin itu saran sehingga ini tidak terhenti aktivitas karena masyarakat juga banyak yang bekerja di sektor itu. Saya kira ini tambahan dari saya Pak Ketua. Terima kasih.